Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman yang mensupport channel saya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah mengklik dan menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini perawatan bonsai kelapa teman-teman, saya sengaja memposting dua bahan ini teman-teman ya, beberapa hari lalu. Postingan dua kelapa sayur teman-teman, dan saat ini pun masih ada sepertinya teman-teman ya, belum 24 jam postingannya masih ada. Saya posting dua bahan ini teman-teman untuk perawatan 1 tahun dan 10 bulan yang lalu teman-teman ya. Saya mengupdate ini perkembangannya teman-teman. Dua kelapa sayur ini alhamdulillah masih hidup dan masih berumur panjang teman-teman ya. Dan sekalian saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Aris Yudiono pada konten ini teman-teman ya, pada konten program Akar November Rain tahun lalu teman-teman. Pertanyaannya, bahan bonsai kelapanya pucuk bonsai kelapa dikerumuni oleh semut teman-teman ya, bagaimana solusinya bang? Oke lah, baiklah teman-teman, saya akan coba menjawab teman-teman ya dengan sama seperti yang saya alami pada beberapa bonsai kelapa saya yang mengalami hama semut teman-teman ya. Pada kolom komentar saya sudah menjawab. Saya menjawab cukup dengan pestisida buatan alami teman-teman ya, yaitu bawang putih yang digerus, ditumbuk halus teman-teman ya, lalu dicampurkan dengan sabun pencuci piring. Itu jika hamanya tidak terlalu parah teman-teman ya, seperti kutu putih dan semut teman-teman, jika hanya sedikit teman-teman, jika semut itu hanya numpang lewat sepertinya tidak terlalu bermasalah teman-teman ya. Namun jika semut teman-teman sudah menggerubungi dan membuat sarang di pucuk ataupun di batangnya, itu wajib kita basmi teman-teman ya, karena itu akan bisa merugikan bahan bonsai kelapa kita. Dan untuk sekedar tips teman-teman ya, pestisida pembasmi hama teman-teman yang saya gunakan pada seluruh bahan bonsai kelapa saya, yaitu bawang putih yang digerus teman-teman dengan dicampurkan dengan cairan sabun pencuci piring teman-teman ya, bisa merek apa saja. Dan jika semut tersebut sudah bersarang teman-teman ya, juga dia sudah membuat rumah di bahan bonsai kelapa kita, maupun di pucuk terbaru maupun di bonggol ataupun di dalam media ini teman-teman, itu wajib kita basmi teman-teman ya, karena semut akan bisa membunuh juga bahan bonsai kelapa kita. Jika sudah semutnya sudah parah teman-teman ya, sudah terlalu banyak, itu terpaksa saya basmi dengan pestisida bahan kimia teman-teman ya. Ini sudah saya gunakan 2 kali selama 1 tahun teman-teman ya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya mencari bahan bonsai kelapa saya yang ada semutnya untuk konten ini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan kita rekan kita Aris Yudiono, namun tidak ada karena saya menggunakan ini teman-teman ya. Ini adalah pestisida buatan pabrik teman-teman yang saya dapatkan, saya beli di toko alat pertanian teman-teman ya, kalau tidak salah namanya ini teman-teman, kecil tulisannya, namanya Regen teman-teman ya, Regen. Teman-teman cukup tanyakan di toko penjual alat pertanian, itu pasti ada. Ini namanya Regen, 50 mili kemasannya teman-teman ya. Ini dalam 1 tahun baru saya gunakan 2 tutup botol ini teman-teman ya. Ini masih banyak isinya teman-teman, namun karena semut tidak lagi kembali, ini hanya saya simpan teman-teman ya. Inilah pestisida yang saya gunakan untuk membasmi semut teman-teman ya, bukan kutu putih. Jika kutu putih amannya kita cukup dengan bawang putih dan sabun pencuci piring teman-teman. Namun jika semut tersebut sudah membandel teman-teman, banyak dia bersarang di bonsai kelapa kita, itu bisa kita gunakan pestisida kimia teman-teman ya. Namun hati-hati, lihat petunjuk penggunaannya teman-teman ya, dan keamanannya. Baiklah teman-teman, pada 1 tahun lalu ini cukup kerdil teman-teman ya, lebih kerdil daripada yang sekarang teman-teman. Namun ini sedikit saya loskan sedikit agar pertumbuhannya tak terlalu kerdil teman-teman ya, karena jika terlalu kerdil khawatir bahan ini sudah tidak lagi kuat teman-teman ya. Dan ini teman-teman, alhamdulillah ini bisa saya pertahankan rimbun dan bisa mengendalikan hama teman-teman ya, meskipun ini masih ada. Ini kutu putih teman-teman ya, ini kutu putih, namun sudah saya basmi teman-teman. Namun ini tinggal efeknya teman-teman ya. Namun daun tetap saya pertahankan karena pelepah masih segar teman-teman ya.
pelepahnya masih kuat, masih saya pergunakan untuk pertumbuhan batangnya teman-teman ya. Dan ini bisa kita sayat teman-teman ya, ini sudah bisa kita sayat ekstrim teman-teman, agar pelepah bonsai kelapa kita itu mekar teman-teman ya, tidak kuncup seperti tunas kelapa yang masih baru berumur 2 minggu teman-teman ya. Nah, inilah kita harus sayat ekstrim teman-teman ya, jika ingin mendapatkan pelepah bonsai kelapa yang tidak biasa teman-teman ya. Ini cukup ekstrim teman-teman. Dan ini teman-teman bisa kita perhitungkan teman-teman ya, kita lihat jika dia masih terlalu lunak, ini jangan kita habiskan hingga ke dasar teman-teman. Berhubung juga ini pelepahnya teman-teman, nah bisa lihat teman-teman ya, ini pelepah yang masih pendek teman-teman ya, jangan kita habiskan terlebih dulu hingga ke dasar teman-teman ya. Jika ingin menghabiskannya gampang saja teman-teman. Namun ini kita perhitungkan teman-teman ya, sayat ekstrim itu bukanlah sayat yang brutal teman-teman ya. Jika kita melakukannya dengan baik, benar, dan dengan sabar teman-teman, bahan bonsai kelapa kita ini tidak akan patah teman-teman ya, tidak akan berisiko mati teman-teman ya. Sekalipun kita menyayat secara ekstrim, jika dia sudah tua seperti ini teman-teman ya, akan lebih ekstrim, sebenarnya lebih ekstrim jika kita menyayat kuncup pelepah tak jadi itu saat dia masih baru menetas teman-teman. Itulah yang paling ekstrim menurut saya teman-teman ya, yang paling brutal teman-teman, yaitu sayat mawar teman-teman ya. Itu adalah sayat yang paling brutal menurut saya teman-teman ya. Jika ini teman-teman, ini kita memodifikasi pertumbuhannya teman-teman ya. Dengan sayat ekstrim ini, bahan ini tidak akan mati teman-teman ya, bahkan dia bisa berpenampilan lebih menarik dan sedikit berkarakter teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini teman-teman kita menyayatnya, karena kita lihat pelepah masih terlalu pendek teman-teman ya. Namun jika ingin lebih gede, ini sudah bisa kita habiskan teman-teman. Dan ini tunas terbarunya, ini yang paling baru ini teman-teman, bisa juga kita buang sedikit. Namun saya masih ingin menumbuhkannya lagi teman-teman, dan sekalian kita lihat apakah bahan ini masih subur. Jika dia masih subur teman-teman, beberapa minggu ke depan ini akan bertambah panjang teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung ada dua kelapa sayur yang saya upload 1 tahun dan 10 bulan lalu teman-teman. Dan ini teman-teman, kebetulan beberapa hari lalu, sekitar kurang lebih 1 minggu teman-teman, saya mendapati membuka paksa batok ini teman-teman ya. Ada juga kontennya, mungkin masih baru tuh teman-teman, teman-teman bisa cek pada video koleksi saya. Ini saya lepas batoknya karena kita mencium aroma tak sedap teman-teman ya. Dan groundnya masih hanya saya gunakan sabut, lebih banyak sabut ketimbang akar kadakaya teman-teman. Dan ini lubangnya teman-teman, kita lihat beberapa hari lalu sudah saya buang teman-teman. Apakah masih ada teman-teman ya? Itu teman-teman, masih ada air teman-teman. Dan busuknya masih, aromanya masih ada teman-teman ya. Itu teman-teman, ini belum akan saya pertimbangkan seperti apa teman-teman ke depannya. Ini batok bisa kita pergunakan kembali ataupun kita pecahkan dan kita ganti dengan batu karang teman-teman. Kebetulan saya juga ada batu karang ini. Ini akan saya pertimbangkan untuk menggunakannya ke depan teman-teman. Namun saya terlebih dahulu masih akan fokus menyuburkannya kembali teman-teman ya. Dan ini pucuk terbarunya teman-teman, sepertinya lebih segar teman-teman. Teman bisa lihat dengar bunyi pucuk terbaru seperti ini bunyinya teman-teman ya. Ini lebih segar teman-teman ya, ketimbang beberapa daun sebelumnya. Ini layu teman-teman. Ini pun sudah layu teman-teman. Ini yang paling layu teman-teman. Namun di pertumbuhannya yang daun terbarunya lebih kokoh teman-teman ya, lebih segar teman-teman. Mudah-mudahan ini masih bisa subur ke depannya teman-teman. Dan ini daun seperti ini teman, sepertinya ini sangat mengganggu teman-teman. Kita pruning saja teman-teman. Dan ini saya sengaja membesarkannya teman-teman ya. 1 tahun lalu hanya berdaun 2 dan sangat kerdil teman-teman ya. Namun berhubung saya ingin membuat bahan bonsai kelapa ini berumur panjang teman-teman ya. Karena bonsai kelapa itu tidak hanya tentang daun kerdil teman-teman ya. Banyak komponen bonsai kelapa ini yang bisa kita ekspos dan bisa kita tonjolkan untuk hiasan seni bonsai teman-teman ya. Seperti akar teman-teman, ini saya masih fokus menyuburkan akar kembali teman-teman. Ini akar sepertinya sudah mulai kerucut teman-teman ya, karena dia stres, batoknya busuk selama ini teman-teman. Dan ini bonggol alhamdulillah teman-teman ya, bonggol sudah
terbentuk teman-teman, dan sudah panjang namun belum full pecah daun teman-teman. Sepertinya 1 tahun lalu saya katakan ini sudah akan full pecah daun, namun buktinya sampai sekarang ternyata sang senior ini sama saja teman-teman. Ini juga bisa kita bilang sang senior yang masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Awet pemulanya nih teman-teman, sepertinya teman-teman 1 tahun lalu itu pecah daun, bukan saya robek teman-teman, itu asli alami. Dan kita lihat sekarang teman-teman masih membawa identitas tunas kelapanya. Berhubung durasi teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaannya rekan kita Aris Yudhoyono. Terima kasih yang sudah support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.